Hari ini ngobrol dengan Evan Haidar. Dia ini karyawan Tesla. Ini langka banget nih bisa ngobrol sama karyawan Tesla. Halo Evan, Halo Bang Radit, gimana? Jadi lagi cuti sekarang? lagi cuti, Oh, betul. cuti kerja di Tesla mana nih? Di Berlin, di Jerman Bang. Gimana ceritanya lu bisa kerja di sana? Pertanyaan yang bagus nih. Jadi, simpelnya sih waktu itu aku cari kerja karena aku pekerjaan sebelumnya itu sebenarnya oke, cuman kontraknya waktu itu lagi apa ya, bukan permanen tapi tahunan gitu kan ya. Di mana tuh kerja di mana? Aku perusahaan consulting di Berlin. Oh, Jadi, udah di consulting? Ya betul, sebagai HR juga. Tapi karena waktu itu kontraknya istilahnya tahunan itu mau habis dan aku masih belum dapat kabar kalau ini mau diperpanjang atau enggak, aku iseng aja, cobalah daftar-daftar apa perusahaan gitu kan. Terus salah satunya itu adalah Tesla. Tapi itu aku simpel juga sih, sebenarnya cuma satu sore lah istilahnya aku datang ke kafe terus daftar perusahaan sebanyak-banyaknya, tapi padahal cuma 5 doang mungkin yang aku daftar dan salah satunya ada Tesla dan ternyata diundang ke interviewnya dan tembus. Jadi sebenarnya simple banget sih, kayak iseng-iseng aja dan waktu dapat offernya ternyata ini lebih menarik, jadi aku pindah akhirnya. Oke, tapi kan lu bisa diterima di Tesla karena dulunya lu di consulting kan? Betul. Karena kan banyak orang nyari jebolan consulting tuh biasanya Mungkin, kan? Karena ya. kan consulting kan dilihat bagus-bagus lah orangnya. Ya, Tapi betul. sebelum masuk ke consulting gimana? Nah, oke. Jadi aku sebagai konteks ya, aku di Jerman ini udah 9 tahun. Oke. Jadi lulus SMA, aku pergi ke Jerman, ya kan, dengan harapan aku pengen kuliah di situ. Nah, selama di Jerman ini, awal-awal aku sempat kerja serabutan dulu nih. Jadi apapun aku lakukan untuk membiayai hidup aku, karena di sana kan biaya hidup mahal. Betul. Jadi awal-awal nyampe situ, aku kerja mulai dari restoran, pabrik, kerja di Burger King, di dapurnya, apapun aku pernah lakukan bang. Sambil kuliah? Sebelum kuliah ini. Oh, sebelum kuliah. Betul. Terus waktu aku mulai kuliah itu aku posisinya lagi kerja di salah satu restoran Italia gitu sebagai waiter. Oke. Jadi di situ kerja dan suatu saat aja aku ngerasa kayak restoran itu agak toksik gitu kan. Kenapa tuh? Beracun Manajernya- makanannya? Kan toksik gitu. Manajernya ini sih kurang kasarnya mungkin kurang manusiawi terhadap karyawannya. Tapi adalah kayak gitu. Orang mana drama. manajernya? Orang Jerman ya, tapi keturunan mana gitulah gitu. Orang Jerman apa memang kalau kerja apa adanya gitu kayak agak sedikit dingin gitu sehingga lo ngerasa agak toksik atau memang kebetulan dia aja yang Kebetulan dia agak toksik sih, jadi dia kayak semena-mena gitu lah istilahnya sama karyawan-karyawannya. Bahkan ada drama tuh, jadi ada satu karyawan yang sampai nggak kuat terus akhirnya dia lempar kopi ke muka dia gitu. si karyawannya yang lempar kopi ke muka si bosnya. manajer itu, ya. Emang apa kelakuan dia yang paling toksik menurut lo? Si Kalau di aku manajer sih ini? ya, waktu itu aku sempet istilahnya gini, waktu lagi sibuk-sibuknya itu aku kan pengen ke toilet nih. Ya kan, terus aku izin dong, aku boleh nggak ke toilet kayak gitu. Terus dia kayak sama ngiranya aku pengen kabur dari kesibukan itu. Jadi akhirnya dia minta kayak mana HP-mu sini aku pegang kayak gitu. Terus aku kayak ngerasa, loh aneh juga. Terus kayak karena aku masih polos kan, jadi aku kasih aja gitu. Aneh banget. Iya. Orang mau ke toilet disuruh ngasih Iya kan, HP. betul. Terus waktu keluar, dan aku beneran boker gitu kan ya di toilet. Tapi waktu keluar dikiranya aku lama di situ ngapain gitu. Jadi Di toilet? Di toilet ya. Padahal emang beneran kan. Terus akhirnya di situ manajernya kayak wah nuduh-nuduh gitu. Wah kamu kayak gini. Padahal Ada beneran. apa Makanya kan aneh juga gitu. Aneh banget. Makanya terus dari situ orang-orang sekitar kolega-kolega aku baru bilang kayak BTW di Jerman nggak boleh lo minta HP kayak gitu, itu kayak melanggar banget gitu. Jadi itu udah violation banget sebetulnya kayak gitu. Oh, Jadi emang toxic kayak gitulah. padahal dia bukan ownernya. Bukan. Aneh Manajer doang. banget. Ya makanya Aneh banget. Owner juga gak boleh gitu sih ya. nggak Tapi aneh banget. Aneh Akhirnya lo gak tahan lah. tahan. Oke, terus baru ngelamar ke konsultan itu. Akhirnya aku enggak nih. Jadi ini kan masih aku posisinya semester 2 kuliah ya kan. Oh iya, karena masih Ya, kuliah, Masih kuliah. betul. Terus abis itu aku iseng kan karena toxic di situ mulai nggak kuat juga. Aku cobalah iseng daftar-daftar pekerjaan lain, tapi iseng daftar kerjaan kantoran juga. Jadi part time kantoran gitu. Terus meskipun aku ngerasa nggak ada experience, nggak ada skills ya kan, di CV kan cuma pekerjaan buruh doang sebetulnya, tapi iseng lah gitu. Dan ternyata aku diundang sama perusahaan Samsung Next namanya. Jadi itu anak perusahaan dari Samsung di bidang VC. Jadi dia yang invest ke startup kayak gitu. Oke. Ternyata diundang interview di sana dan tiba-tiba tembus gitu. Jadi itu jadi pekerjaan kantoran pertama aku tuh. Jadi waktu part time kelas 2 semester 2 di kuliah. Oke. Dan ujung-ujungnya waktu aku tanya kenapa kok milih aku, ternyata mereka suka dengan pribadi aku gitu, karakter aku. Jadi mereka mikirnya kayak
oh ini anak cocok nih dengan timnya. Jadi nggak melulu tentang skill doang ternyata, nggak melulu tentang experience gitu. Karena kan sebenarnya kalau skill dan apa-apa kan bisa diajarin waktu setelah kerja ya. Bagian mana dari kepribadian lo yang menurut lo bikin lo tembus? Mungkin sebagai orang Jawa suka senyum gitu. Nggak dong, bercanda. Joker juga orang Jawa sih. Oh, iya. Suka senyum. Ya, Oh dia menilai itu, dia menilai itu ternyata, ya. Lo kayak senang senyum gitu. Suka senyum satu, tapi mungkin lebih ke apa ya? Aku ramah mungkin ya Bang ya. Sebagai orang Indonesia kan kita ya kayak gitu, terkenal kan mungkin orang yang Padahal tuh hanya dari interview doang. interview doang. Oh. Dan aku rasa interviewnya itu nggak yang terlalu technical, tapi emang lebih menggali personality aku kayaknya ya. Jadi emang mungkin dia lebih mentingkan itu ya. Oke, itu masuk tuh Samsung Next tuh. Samsung Next, betul. Pekerjaan kantoran pertama aku itu waktu semester kelas 2. Terus habis itu 1,5 tahun sebenarnya cocok ya kerja di situ. Tiba-tiba kantornya tutup karena mereka harus cutting cost. Jadi mereka lay off semua karyawan di Berlin situ. Oke. Terus kantornya ditutup cabang situ. Ya namanya juga Samsung Next. Samsung Next. Next, gitu. langsung Next. next. Udah Yoi, nggak betul ada banget lagi. nih, ya, iya. Terus habis itu aku kan harus cari pekerjaan baru kan. Daftar-daftar, terus tiba-tiba dapat di salah satu perusahaan tech itu di Berlin juga itu sebagai recruiter. Oke. Jadi part time sebagai recruiter. Yang sebelumnya juga di Sebelumnya itu di admin banget, jadi administrative assistant. nggak ada hubungan dengan HR. Nggak. Kuliah lo ada hubungan sama HR? Kuliah aku international business. Oh ya bisa lah Jadi ya, masih bisa lah ya. ada pelajarannya. Recruiter lah. Recruiter. Oke, lalu. Dari situ kan ternyata cocok nih gitu. Meskipun yang awalnya aku mikir aduh aku nggak ada bayangan pengen kerja di recruiting sama sekali nih gitu. Tapi ini ada dapat tawaran pekerjaan ini, dan kalau aku nggak ambil takutnya ntar ada gap kan antara pekerjaan. Jadi karena aku harus cari duit juga di situ dan lain-lain, bayang diri aku, jadi ambil aja lah dulu kayak gitu. Ternyata cocok sebagai recruiter, aku suka nih kerjaannya gitu kan. Oh, kenapa lo suka? Itu kan interview orang. Tapi seru Bang, karena kita dapat perspektif dari sisi satunya gitu. Selama ini kan kita sebagai interviewer, orang yang di-interview ya. Tapi jadi ngerasin jadi interviewer itu kayak, ternyata kayak gini gitu. Itu banyak banget pelajarannya dari situ ternyata. Oh, pertanyaan apa yang jadi kuncian lo kalau lagi mau rekrut orang? Lo dengan nanya itu lo tahu, oh nih kayak gini nih gitu. Mungkin pertanyaan dasar kayak, please tell me about yourself kayak gitu. Itu sebetulnya udah banyak yang bisa kita tangkap dari situ sih, dari jawabannya. Ya. Yang salah gimana? Please tell me about yourself. Kalau Why do you want to know? Who are you? Gitu. Kalau gitu salah lah ya. Betul, salah. Kalau itu red flag gitu langsung jelas. Ngapain nanya-nanya gue? Gue kan mau kerja. Jawaban yang bagus yang kayak gimana? Yang bagus itu adalah aku misal jawaban yang bisa menjual diri mereka dengan tone yang positif, tanpa yang kayak istilahnya lebay atau terlalu fokusin sama diri dia sendiri, tapi tetap bisa menjual kayak gitu. Masuk akal nggak sih? Ya artinya kalau dia ngafal ketahuan? Kadang ketahuan ya, ketahuan bisa. Tapi yang penting juga kan personality orang juga ya. Itu kan sebagai istilahnya faktor menentukan kita suka sama orang juga atau enggak kan. Karena at the end of the day kita recruiter kan tahap pertama doang. Tapi berikutnya kan kita pas ke hiring manager kah atau orang manajer timnya. Jadi kayak kalau kita ngerasa ini orang kayak nggak bakal cocok dengan timnya, ya kita nggak akan lanjut gitu. Jadi, ada perbedaan kultur nggak di antara orang yang lo interview dari pertanyaan tell me about yourself itu? Perbedaan kultur antara Jerman sama Asia. Ya. Kalau orang Jerman jawabnya apa? Agak dingin, agak. Mereka lebih straightforward. Jadi mereka lebih berani untuk bicara, speak up kayak gitu kan. Kalau orang yang Asia itu cenderung lebih malu-malu sebetulnya. Aku ngerasa kayak gitu. Ada malah pengalaman ini kayak gini Bang. Jadi ini menarik. Waktu aku interview buat satu role di Swedia waktu itu. Ini orang bukan orang Swedia, dia pendatang gitu ya. Aku nggak sebut dari mana, tapi suatu negara di Asia lah. Terus waktu dia angkat, pertama dia terlambat nih. Jadi aku udah nungguin kan di Zoom-nya. Terus ini orang terlambat 5 menit, 10 menit nggak datang. Aku udah mikir nih, wah ini kayak mempengaruhi pasti ya kan, red flag gitu. So, aku sampai buka IG kayak scroll nunggu nih orang kayak gitu Bang. Terus habis itu waktu 10 menit dia join, ternyata dia di mobil di belakang. Sebelahnya ada temen yang ngobrol-ngobrol gitu. Terus mobilnya itu muter radio lagi atau lagu gitu. Jadi kayak lumayan kedengaran juga. Terus kayak, aku tanya kayak, dia cuma bilang hai gitu doang kan. Terus kayak, oke hai. Terus aku kayak, kamu di mobil? Terus dia kayak, oh iya. Kok bisa? Jadi kayak dia nggak menjelaskan diri sendiri gitu, tapi harus aku yang menggali gitu. Terus aku tanya kok bisa? Terus dia bilang, oh iya tadi ini ada temanku yang bannya bocor, jadi kita semua harus bantuin kayak gitu. Terus kayak,
oh ini tapi interview loh kayak gitu. Jadi itu kayak kalau menurutku kan ini kan agak aneh gitu lah. Iya. Ya kan, mana berisik lagi di mobilnya tuh kayak kedengaran temennya ngobrol-ngobrol gitu bang. Oke. Lagunya juga kedengaran lah apa gitu. Oke. Dan at some point kayak dia bilang kayak, bentar ya tunggu. Terus dia matiin video. Terus 5 menit kemudian, ting nyala lagi, dia udah kayak kehabisan nafas. Dia ternyata naik, dia nyampe ke gedungnya dia naik tangga ke lantai 5 atau berapa, terus dia nyalain lagi kameranya dan kayak udah capek, oke lanjut lagi. Wah ini red flag banget, kalau ini udah jelas gak boleh ini gak lanjut kayak gitu. Jadi Tapi kok bisa in the first place dia masuk screening awal? Kan bukannya seharusnya. ya, jadi kalau dari CV dia kelihatannya bagus, normal. Iya, ternyata kepribadiannya aja kan yang nggak ini. Jadi itu baru kelihatan kayak gitu kan, baru kelihatan waktu ketemu orangnya atau lihat orangnya gitu. Oh, apa pengalaman interview lo paling aneh sejauh ini? Itu sih aku rasa ya. Terus Itu paling ada aneh lah satu lagi itu yang aku yakin dia nyimeng sih kayaknya waktu itu. Ini boleh nggak ya ngomong kayak Bisa ada interview. Nyimeng nih. gini? Serius bang, dia kayak di kamar terus lagi sambil gini juga. Oh iya? Iya. Ada orang interview. Iya kan? Itu cukup Ya aneh sih Allah. menurutku. Iya. Mungkin open minded atau gimana ya, tapi Ngomongnya tapi di sana legal. di Jerman waktu itu masih abu-abu, tapi kalau sekarang legal. Tapi waktu itu masih belum fully legal. Tapi nggak sambil interview Nggak juga bro, lah nggak ya. profesional dong. Oke. Ya. Oke, kerjalah di situ. Betul. Di Sebagai recruiter. Lalu. Lalu suatu saat kena layoff lagi. Jadi ternyata perusahaan itu nggak begitu profitable dan akhirnya mereka melalui 3 proses layoff gitu. Jadi banyak banget orang yang dikeluarin gitu kan. Dan aku salah satunya gitu sebagai working student di situ. Dan mau nggak mau aku harus pindah kerjaan kayak gitu kan. Dan tapi dari situ akhirnya aku dapat pekerjaan di recruiting lagi karena aku suka kan. Terus aku sempat magang juga akhirnya di bidang recruiting juga di anak perusahaan Volkswagen, VW. Jadi itu mungkin yang aku awalnya kayak kebetulan ya, dalam artian aku kan nggak planning banget kalau aku pengen bikin karir aku di jalan recruiting atau HR kayak gitu kan. Tapi somehow emang jalannya nyampe ke situ, masuk ke situ dan alhamdulillah kayak perusahaan-perusahaan yang aku dapat juga lumayan juga gitu namanya buat di CV. Jadi aku rasa itu sih yang membuka peluang aku ke karir ini. Ini yang anak perusahaan VW itu yang konsultan? Bukan, beda, itu magangnya. Konsultan itu setelahnya, jadi full time. Berarti lo masih panjang lah perjalanan. Setelah magang itu, terus konsultan itu, terus akhirnya baru Tesla. Berarti lo ini juga ya, termasuk aktif nyari kerja juga ya sebagai mahasiswa ya? Ya, Di itu sana ya? ya betul. Jadi aku bukan yang ikut organisasi atau gimana-gimana. Aku sama sekali nggak pernah ikut organisasi kuliahan. Jadi no offense, bukan buat orang-orang yang suka ikut organisasi ya. Cuman aku dari awal itu udah tahu kalau aku pengen bikin karir aku. Jadi aku lebih fokusin sama outcome yang aku pinginkan kayak gitu. Dan itu adalah membangun karir gitu. Itu karena mau bangun karir atau waktu itu juga ada keterbatasan dengan itu juga uang sebetulnya. saku? Ya, betul. Ya, jadi sekalian kan aku rasa kalau misal aku lulus kuliah tanpa pengalaman kerja sama sekali, pengalaman kerja nyata ya, itu aku rasa akan susah nih bersaing dengan orang-orang sana lainnya kan. Iya, itu make sense sih. Ya, jadi dari awal aku udah kayak oke, aku pengen bangun karir ini dari sedini mungkin kayak gitu. Berarti kalau lo bisa kerja di perusahaan-perusahaan itu bahasa Jerman lo bagus dong? Kok bisa Inggris. lolos? Oh, mereka nilainya dari bahasa Inggris? Kebetulan perusahaan yang aku sebut dari tadi kan perusahaan multinasional semuanya. Jadi mereka pengantarnya pakai bahasa Inggris semuanya. Dan mereka nggak peduli bahasa Jerman ya? Sedikit mungkin ya, atau mungkin sebagai requirement aja ada kayak kamu minimal harus punya bahasa at this level gitu Jermannya. Tapi in reality kebanyakan kan di sekitar situ ngomongnya bahasa Inggris semua. Jadi cuma kayak punya-punyaan aja sebetulnya. Dan kepake dikit-dikit doang sih. Nah, kemampuan bahasa Inggris lo itu lo punya di Indonesia? Iya, jadi dari kecil kebetulan aku bukan siswa yang pinter atau berprestasi atau gimana. Nilai-nilaiku jelek sebetulnya, tapi bahasa Inggrisku kebetulan dari kecil itu udah oke, itu lumayan gitu. Oh, karena? Dulu nge-game sih, sama suka baca buku aku bang. Oh, main game sama baca buku. Ya, aku dulu kaskus gitu juga itu suka baca kayak gitu-gitu. Jadi forum-forum gitu juga. Bang Radit juga aku juga baca dulu bukunya. Yang bener? Waktu aku SMP, yoi. Itu bahasa Indonesia tapi buku. Bahasa Indonesia betul sih, ini gak bahasa Inggris ya. Cuman ini agak belok sedikit. Cuman aku suka baca. Suka baca gitu. Indonesia maupun Inggris? Inggris juga, ya. Oke. Game apa RPG gitu-gitu kali ya? Karena kan game dulu apapun sih, dulu kan zamanku kecil itu kan PS1, PS2 lagi kenceng-kencengnya ya. Meskipun aku sendiri nggak punya PS, jadi harus numpang di rumah temen. Tapi kalau tiap main game apapun lah itu jadi kayak harus mau nggak mau harus ngerti juga gitu kan konteksnya. berarti lo bisa ke Jerman itu apa karena beasiswa kah atau? Enggak. Jadi aku berangkat secara mandiri. Tapi kan karena Jerman itu biaya pendidikannya
hampir gratis ya bisa dibilang. Jadi pemerintah Jerman itu menggratiskan biaya pendidikan mulai dari TK sampai kuliah. Bahkan international student? Ya, foreigners juga dapat, betul. Wow. Tapi buat orang Indonesia yang berat itu kan bikin visanya, dan bikin visa itu salah satu syaratnya adalah selain bahasa itu kita harus punya duit deposit di rekening kita buat 1 tahun ke depan di awal. Dan itu yang jumlahnya besar kan. Sebetulnya itu yang paling berat gitu buat kita semua waktu itu. Dan aku bukan berasal dari keluarga yang kaya juga sebetulnya, tapi ayahku, orang tuaku mereka support sekali. Jadi ayahku ternyata waktu itu pinjem duit buat ngeberangkatin aku itu. Tapi waktu nyampe Jermannya aku semua. Berarti sebenarnya bisa ya kalau kita dari keluarga mungkin menengah bawah lah gitu. Itu kuliah di Jerman tuh menurut lo masuk akal? Bisa kalau keluarganya suportif mungkin ya. Karena itu tadi ayahku harus pinjem duit kan. Berapa itu yang harus dideposit? Waktu itu aku 120 juta. Tapi sekarang udah naik lagi setauku. Katakanlah 150 lah ya. Lo harus naruh 150 juta. Bahkan 200 mungkin sekarang. Karena harus kursnya sekarang 200. beda jomplang juga kan makin. Tapi begitu udah ke sana, kuliahnya gratis. Kuliahnya gratis. Jadi kuliahnya gratis banget, tapi ada biaya adminnya doang, dan itu yang udah mencakup kayak biaya public transport juga, biaya library dan lain gitu juga. Tapi itu cuma kayak 6 juta per semester, 6 juta rupiah. Okay. Jadi, lo sempat bakar apartemen juga nggak? Hah? Kayak Irwan Prasetyo. Si Irwan Prasetyo tau nggak yang bikin konten di Jerman juga? Adakah? Iya. Iya. Lah kok bisa? Yang gitu loh. Oh yang itu. Iya, dia kan kuliah di Jerman juga. Iya betul. Gratis Sekarang juga. udah pindah ke Amerika atau apa ya? Kalau Pindah ke Amerika, lagi keliling dunia dia sama istrinya. Iya. Nah dia waktu ke Jerman dia bakar apartemen. Oh ya? Iya. Coba deh. Biar viral. Oke. Nah terus, wah seru juga ya. Ya. Berarti bisa banget ya orang lulus SMA di Indonesia. Sama si Irwan juga bilang gitu tuh. Kuliahnya gratis segala macam. Ya. Kenapa ya? Menurut lo kenapa nggak banyak orang tahu soal ini bahwa kuliah di sana gratis. Ya. Terus ya tapi kan memang berat ya ngumpulin deposit awal. Betul, gitu. ya. Aku rasa literasi sih Bang, karena aku rasa dari semua perjalanan hidupku sampai ke titik ini tuh ya, literasi itu penting banget. Dan kalau ditambah dengan mindset yang tepat itu kita bisa merubah hidup kita banget sebetulnya kan. Tapi kan nggak semua orang punya akses ke informasi tersebut atau informasi yang bagus-bagus juga, dan kebanyakan orang juga nggak tahu nih kayak gimana sih cara taunya kayak gitu kan. Nah, lo tahu dari soal kuliah gratis? Itu kebetulan banget sebetulnya. Jadi waktu aku SMA kelas 3 itu ada agen studi yang datang ke sekolah aku dan mereka presentasi di depan kelas gitu. Mereka bilang di situ kalau kuliah itu di Jerman gratis kayak gitu. Jadi hoki juga sebetulnya. Oh, jadi agen jualan nih. Dia jualan, betul. Jualan datang ke sekolah lu. Ya, betul. Kuliah tuh gratis lo di Jerman. Sini biar betul. kita yang ngurus. Betul. Oh, berarti lo minta mereka ngurus. Awalnya kita mau datang ke agen itu buat nanya-nanya doang, dan setelah bandingin harga ternyata kalau ngurus sendiri itu jauh lebih murah. Jadi nggak pakai agen itu ujung-ujungnya. Berarti dia udah datang. Ya. Udah gini-gini. Udahlah mending gue ngurus sendiri ya. Ya, betul. Karena lumayan ya pasti selisihnya. Banget. Gue waktu kuliah ke Australia juga tuh sama tuh harus ngelihat banyak agen kan, agen mana yang paling pas gitu. Dan kalau ngurus sendiri sih emang bisa sih sebenarnya. Tapi Australia itu mahal banget. Banget ya. Buat international student aja itu mungkin 2 kali lipat dari warga lokal yang dicas. Oh, beda ya? Iya, dibedain. Kita international student dicasnya lebih mahal. Wow. Nah ini di Jerman international student pun dikasih gratis juga. Gila sih bro. Ya. Oke, tapi ya lo harus kerja buat biaya hidup. Betul. Semahal apa biaya hidup di Jerman? Sebulan tuh kira-kira berapa rupiah kalau dalam rupiah? Kalau itu sangat tergantung ya, tinggal di kota mana sama. Kalau lo waktu itu? Aku di Berlin, kebanyakan di Berlin sih aku. Berapa? 20 mungkin? Again tergantung biaya hidup, tapi I think 15-20 mungkin kalau ngirit gitu. 20 juta itu udah paling ngirit? Iya, I think. Again tergantung juga ya, karena banyak faktor. Kalau misal dapat apartemen yang murah, jadi makin bagus dong. Tapi kenyataannya sekarang cari apartemen makin susah, banyak pesaingnya, dan istilahnya nggak banyak apartemen yang available juga. Jadi banyak faktor lah istilahnya yang mempengaruhi. Masih ingat gak masa-masa itu 20 juta, lo hidup dengan 20 juta tuh apa makannya jadi harus dijatah kan? Indomie terus ya. Oh iya? Iya. 20 juta sebulan Indomie itu? I think so. Dan masak dikit-dikit juga lah. Tapi nggak bisa banyak makan di luar sih Bang, yang jelas. Makan luar udah pasti mahal. Pasti mahal. Ya. Hiburan nggak ada lah ya? Hiburan nggak banyak sih. Kemana gitu nggak ya? Tapi kebetulan kalau di Jerman kan banyak hiburan gratis. Jadi kita suka pergi ke taman aja, terus piknik itu kan hiburan yang oke juga sebetulnya. Nongki sama teman di taman gitu.
Teman-teman ada di sana? Ya. Awal-awal aku justru lebih banyak kumpul sama orang internasional daripada Indonesia. Meskipun sekarang sebenarnya lumayan banyak juga orang Indonesia di situ. Oke. Ya. Oke, terus lo konsultan nih. Yang seru di konsultan apa? Lo HR juga kan di Bisa sana? juga di situ ya. Apa ada cerita apa sewaktu menjadi konsultan di situ? Cerita seru di konsultan nggak ada yang gimana-gimana juga sih rasanya. Ada orang Indo waktu itu di situ, orang Bandung yang asik, tapi dia cabut waktu aku join, jadi sempat ngobrol dikit doang. Oh, ada orang Indo juga ya ternyata. Ada, ya. iya. Kerjaan lo di sana ngapain? Di konsultan itu? Kalau itu generalis waktu itu titleku. Jadi HR generalis itu ngurusin segala hal HR sih sebetulnya. Jadi mulai dari operasional karyawan, adminnya juga, terus event-event juga aku kayak dapat peran untuk menentukan kemana apa dan Event internal perusahaan? ya. Oke. Ini kan, lo kan sekarang kerja di Tesla ya? Yes. Jadi mungkin nggak banyak soal policy Tesla atau apa yang terjadi di Tesla yang lo boleh ceritain karena kan lo kerja di situ. Ya. Tapi gue mau ngomongin secara general, kita pakai contoh yang di konsultan. Kan lo juga udah cabut kan dari situ ya. Udah nggak berlaku ininya. Apa yang soal ketenaga kerjaan di Jerman yang menurut tuh lo kaget atau lo merasa itu menarik ya kok kayak nggak di Indo gitu? Apa soal aturan-aturan tenaga kerja Jerman yang bisa lo share ke kita semua? Lembur deh. Lembur itu sangat diatur oleh hukum ya kalau di Jerman. Jadi gimana tuh? Jadi ada batas jam kerja yang kita boleh lakukan, satu perusahaan boleh berikan ke karyawan, dan kalau misal ternyata lebih dari itu pun ada aturannya dan harus dikompensasi juga. Dan hukum di Jerman itu kan ini beneran gitu loh. Jadi keras beneran dan diberlakukan beneran gitu. Jadi bukan yang cuma sekedar tertulis tapi nggak diaplikasikan kayak gitu. Oke, berapa jam? Kalau 8 jam. 8 jam sehari? Per hari, jadi setelah itu harus dikompensasi kayak gitu. Kalau di atas 8 jam, perusahaan harus kompensasi? Kompensasi. Kalau nggak dihukum? Kalau nggak ya betul, bisa kena masalah. Dan abis itu ada juga kayak misal, kamu habis kerja sekian jam, atau misal habis kerja hari ini, itu ada jedanya juga sampai ke shift berikutnya, misal kalau kita ngomongin pabrik misalnya. Ya gimana nggak ngerti. Gimana? Jadi misal kan ada karyawan shift yang pabrik yang misal shift malam nih, terus habis itu besoknya tiba-tiba shift pagi, itu kan ada jaraknya juga. Nah itu diatur hukum juga, jadi jarak antara terakhir shift kerja sebelumnya sampai berikutnya itu minimal berapa jam itu juga ada. Gitu. Kayak misalnya gue kerja shiftnya dari kan 8 jam ya, berarti jam 7 malam sampai 7 tambah 8, ada harus nanya anak gue nih. Tambah 8 berapa sih? Sampai jam 3 pagi. Anggaplah ya. Jam 3 pagi gue pulang nih. Terus tiba-tiba jam 7 langsung kerja nggak boleh. Bolehnya? Aku lupa deh kalau persyaratannya itu kayak gimana. Tapi ada berapa jam ada yang harus di jedanya kayak karena gitu. menghargai istirahatnya dia. Betul. Wow, kayak gila gitu juga banget. Ya, betul. Dan masalah lembur ya, memang ya dikompensasi, tapi kebanyakan perusahaan itu malah encourage orang-orangnya untuk nggak ambil lembur sebetulnya. Iya, karena biar nggak bayar. Biar nggak bayar juga, betul. Dan itulah kayak kebanyakan kulturnya itu orang-orangnya lebih kayak kalau ini pengalamanku pribadi ya dengan bos-bos yang selama ini aku punya juga, itu kayak apalagi kita di HR ya, mungkin kalau industri yang lain atau departemen lain mungkin bisa beda, tapi selama ini kalau di HR aku selalu dibilang kayak udah pulang aja lah, dilanjutin besok bisa, kan kita nggak nyelamatin dunia juga gitu loh. Oh, katanya gitu? Iya, malah sering gitu. Kita nggak nyelamatin dunia. Iya, serius, kayak dilanjutin besok aja lah kayak gitu. Jadi kayak mereka sangat in work life balance banget sebetulnya. Gue pernah ngeliat ada meme soal bedanya meeting sama orang Amerika versus meeting sama orang Eropa. Ya, aku pernah ngerasain banget itu ya. Kalau meeting sama orang Amerika, misalnya lu meeting terus habis itu lu ditanya gini, quite loud lah, quite intense gitu kan. Habis itu selesai, nanti habis itu lu meeting lagi gitu. Kalau orang Eropa tuh jam 9 mempersiapkan mental untuk meeting. Jam 10 siap-siap untuk meeting. Jam 11 meeting. Jam 12 recovering dari meeting. Emang iya bener kayak gitu kalau di Eropa? Enggak semua juga. Mungkin tergantung negaranya ya. Kalau kita ngomongin negara Eropa Selatan kali ya, kayak Spanyol, Italia, mungkin emang lebih relax kayak gitu. Oh gitu? Ya, tapi itu bener tuh? Itu bener ya. Karena orang-orang Eropa yang negara hangat-hangat itu emang lebih relax banget approach-nya. Tapi kalau yang Jerman sat-sat banget sebenarnya. Enggak ya? Kalau Jerman efisien? Jerman efisiensi? Sangat efisien sekali ya. Ya, jadi itu kerasa juga Bang. Aku pernah ngerasain juga meeting dengan karyawan yang dari Amerika ya, karena di Tesla kan sebenarnya perusahaan Amerika nih. Terus, pernah ada orang yang dikirim dari Amerika terus buat meeting langsung ke tempat kita gitu. Itu kerasa banget perbedaan
apa sih kulturnya ya waktu Gimana meeting gitu. Jadi yang Amerika itu lebih gitu, nggak langsung straightforward. Jadi kayak banyak yang ngomongnya ke sana ke sini, terus kayak lebih agak berantakan kayak gitu. Iya. Sedangkan yang Jerman itu langsung sat to the point kayak gitu. Sama-sama waktu itu gue ke Google X kan di San Francisco, terus habis itu ada orang-orang Google X-nya, terus mereka kayak mau cerita-cerita aja soal investment apa segala macam. Karena gue di bawah rombongan ada ya beberapa investor juga gitu kan, ada orang investor gitu. Mereka mau nyampe ke situ, itu panjang bener bro. Small talk dulu. Iya, mereka cerita soal dulu nih kayak gini. Terus gue sampai, karena gue berapa kali meeting sama orang Amerika di situ, gue sampai hafal. Tapi kalau udah mau masuk inti meeting, habis ngomong dia baru majuin badan nih gini nih. Nah gitu baru itu dimulailah meeting sesungguhnya. Hampir kayak Indonesia ya berarti. Sebetulnya iya. Mereka juga banyak small talk juga sebetulnya ya. Kalau orang Jerman datang langsung oke hari ini gitu. Iya, langsung mereka itu straightforward banget, yang bahkan kalau orang Indonesia ketemu orang Jerman itu kesannya mungkin kayak first impressionnya itu mungkin kayak wih ini orang kayak jahat banget atau kayak cold banget gitu mungkin ya. Oke. Nah, terus lo kerja di konsultan itu HR generalis. Tadi kan soal lembur kayak gitu. Jatah cuti setahun ada berapa? 30. Mereka menyesal kenapa tidak kerja di Jerman. Gue bersyukur gue gak di Jerman. Jadi si Fitri minta cuti hari ini. Oh iya. Mau cuti bang? Oke ya cuti. Fadil kemarin cuti ya lu ya? Fadil kemarin cuti. Jatah mereka 12. Oke, standar Indonesia lah ya. 30. Hah? 30. Lo dapetnya 15? Karena udah lebih dari. Oh ya, Fadil udah di atas 5 tahun dapat 15. Mantap, jago. 30 bro. 30. Iya, itu juga 30. yang 30. Gue dengernya masih kayak 30 jatah cutinya. Iya. 30 hari kerja lagi. Jadi sebenarnya kalau ini kan lama banget ya, lebih dari sebulan. Oke, 30 hari kerja lo boleh ambil berurutan. Boleh aja kalau selama manajernya oke. Oh, kalau selama manajer boleh. Dan pengalamanku sih nggak pernah ditolak juga ya. Yang penting mungkin kayak kalau ngajuin cuti harus dia harus manajernya harus bayangin juga kayak kira-kira ntar ada jangan sampai ntar semua bersamaan cuti semua kan nggak jalan juga gitu. Kan biasa gitu kita ngatur ininya kan. Iya betul. Tapi selama ini sih aku selalu di Bro 30 bro, gue masih nggak kebayang gue. Lo kalau ngambil 30? Ya harus dihabisin sebelum akhir tahun. Kalau nggak dihabisin angus kan? Sebetulnya bisa ditarik sampai tahun depan tapi harus dengan alasan yang masuk akal karena finance gitulah ya dia. Bisa dinego tuh. Bisa dinego sebetulnya, tapi itu pun harus dihabisin sebelum akhir Maret. Jadi sangat dianjurkan untuk diambil tahun itu juga. Kalau lo nggak ngambil boleh dong sebenarnya? Nggak boleh ya itu ya? Angus dong tapi. Ya tapi angus. Itu resikonya angus. Ya, resiko ya. Tapi mereka sangat encourage kok. Jadi kayak manajer itu selalu kayak apa sih kayak liburan lah sana kayak gitu loh. Kayak mereka encourage mereka untuk punya kehidupan juga sebetulnya. Ini kayak 30 hari deh lo, ini deh. Hilang. Libur deh. Iya. Lo ngambil cuti itu berarti kan? 30? Nggak langsung straight 30 karena kemarin-kemarin aku sempat ambil juga kan buat ada jalan-jalan di Eropa waktu itu. Tapi yang kali ini kan aku total ini 3 minggu lah aku pakai. Lo ngambil 21 nih sekarang nih? Kurang dong karena itu kan hari kerja. Dan yang 3 minggu ini kan ada weekendnya juga, ya kan? Jadi sebenarnya kayak mungkin berapa belas gitu hari. Oh artinya lo nggak ngambil 21, lo ngambil cuman beberapa doang dikurangin berapa? Dikurangin 6 kali ya? Gitu lah ya. Tapi ya jadi 3 minggu total ini cuti dan yaudah ini pun masih sisa setengah hari juga. Jadi kayak mungkin aku pakai ntar waktu balik Berlin ya biar ada relax dikit. Gimana masih sisa jadi sebenarnya setelah semua liburan ini pun aku masih ada sisa jatah cuti juga buat tahun ini. Jadi itu bisa ngambil lagi? Bisa juga. Gila enak banget bro. Iya. Bro enak banget bro. Ya itulah kalau di Jerman ya. Kalau di atas, lo jam kerja jam berapa? Bebas mulainya. Oh bebas? Kalau timku gitu ya. Again, tapi ini tergantung tim dan departemen juga ya. Karena kalau kita kan HR, jadi bukan yang kalau pabrik kan ya oke, shift ini harus jam segini kayak gitu kan misal. Tapi kalau yang di tim aku sendiri, manajerku itu memberi kita kebebasan boleh mulai jam berapa aja, mungkin jam 8 boleh, jam 9 boleh, jam 10 boleh, yang penting 8 jam kerja. Kalau lo biasanya gimana? Jam 10 udah di kantor? Aku, ada yang WFH, ada namanya WFH juga kan, jadi sebenarnya aku termasuk yang jarang ngantor juga sebetulnya. Tunggu dulu, jadi WFH boleh kapan aja? Boleh, tapi kita dianjurkan untuk ngantor setidaknya 2 kali seminggu lah kalau di tim Tapi aku. itu pun juga cuma anjuran?
Iya, tapi agak strict juga sih sebetulnya kalau masalah itu. Akan ditagih lah istilahnya kayak kok kemarin kamu jarang gitu. 2 hari seminggu lo di kantor. Sisanya WFH. Tapi saya WFH. Iya. WFH itu juga nggak dicariin tuh, maksudnya nggak diabsenin. Enggak ada absen. Lo kerja nggak sih sebenarnya? Gila enak banget. Enak banget bro. Iya, emang kalau di Jerman itu aku rasa mereka work hard play hard mungkin ya. Jadi kerjanya sebenarnya nggak gampang juga bang. Jadi kayak intens banget sebetulnya, kerjaan juga banyak gitu. Cuman ya itu tadi, kalau waktunya kita nggak kerja ya kita nggak kerja dan kita benar lepas aja gitu. Jadi malam-malam kita udah lepas HP apa semua kan nggak ada tuh istilahnya. Nah ini di Tesla ya tadi lo bilang ya. Berarti di Tesla itu lo masuk 2 hari dalam seminggu, sisanya boleh WFH. Ya. WFH pun juga nggak ada sistem absen khusus juga nggak. Yang penting lo work by output kan. Ya. Selama output lo dapat itu selesai Dan gitu 8 kan. jam ya. Dan dapat 8 jamnya. Iya, betul. Dan jadi fleksibel juga sih masalah kayak mau istirahatnya siangnya itu setengah jam, sejam terserah. Yang penting totalnya ntar 8 jam dan itu berdasarkan ini kita aja gitu. Jadi Lo regulate sendiri. Betul. Dan kejujuran juga mungkin ya, karena integritas ya mungkin ya. Karena aku rasa manajer juga nggak bisa mastiin banget kalau ini anak beneran kerja 8 jam full juga. Iya kan WFH kan. Karena WFH juga. Jadi kenapa lo lebih memilih WFH daripada ke kantor? karena aku ngerasa lebih produktif di rumah sih sebetulnya. Apa karena capek commutingnya atau? Satu, commuting itu makan waktu banget karena kita kan Tesla itu kan kita ada pabriknya juga ya, produksi mobil juga kan di situ yang Model Y. Jadi kantornya itu terletak di kantor dan pabriknya itu terletak di luar Berlin sebetulnya. Jadi masuk di ya tulisannya masih Berlin tapi sebenarnya kalau berdasarkan administratifnya dia di luar kota Berlin sebetulnya. Jadi commute-nya itu OTW ke sana itu butuh 1 jam lebih dikit lah. Jadi itu udah lumayan makan waktu juga. Dan Capek sih. Betul, dan tiap kali aku ke kantor itu kayak ntar ada yang ngajak ngomong lah, ada yang apa. Jadi sejujurnya aku lebih achieve banyak hal. Kayak get things more things done kalau di rumah sih. Katakanlah lo masuk kantor, nggak WFH ya, lo masuk, lo WFO nih. Lo masuk kerja jam 10. Aku lebih suka mulai jam 8 lah. Oke, mulai jam 8. Biar pulang lebih cepat lah ya. Oke, lo masuk jam 8. Berarti pulang jam 4 sore, jam 5 sore kali ya? 4.30 kalau istirahatnya 30 menit ya. Oh, lo cepat juga istirahat lo 30 menit bro? Minimal 30, tapi aku pengen cepat pulang juga sih. Karena ngapain juga lama-lama istirahat. Iya. Oke, berarti makan GrabFood atau kita ada nggak sih GrabFood? Enggak, kita ada kantin di situ dan ada beberapa ini juga. Jadi Gratis lah ya? Bayar. Oh tetap bayar. Nggak termasuk benefit kalau itu ya sayangnya. Oke. Tapi harga karyawan Make sense lah ya. gitu ya. Oke, lo pulang 16.30. Yes. Abis itu bos lo nelpon. Misalnya katakanlah kayak, bro Evan ini ada berkas nih yang kelupaan dicek gitu. Ya. Itu bisa tuh kayak gitu. Bisa bos lo nelpon jam 6 gitu. So far belum pernah terjadi sih jujur. Selama karirku juga di kerjaan lain juga belum pernah istilahnya kayak mungkin ada ya bilang kayak oh ini belum selesai atau ini kayak gimana. Tapi antara mereka bilang besok kerjain, kalau enggak oke, kita handle. Berarti lo gak pernah ditelepon di luar jam kerja? Ditelepon enggak? Sama siapapun? Orang kantor enggak? Wow. Chat iya? Kalau chat iya, tapi mereka nggak expect kita balas juga sebetulnya. Kecuali ada yang sangat urgent banget, tapi itu pun kita harusnya udah tahu lah ya kalau emang ada yang urgent berarti kita harus selesain juga hari itu istilahnya kayak gitu. Ya mungkin ada yang mendadak banget gitu ya. Banget misal ya. Tapi sejauh ini sih istilahnya nggak pernah ya kayak di chat di luar jam kerja terus mereka ekspektasi kita harus langsung balas gitu nggak pernah jujur. Dan banyak orang yang matiin HP-nya juga setelah jam kerja kan. Oh gitu. Matiin Teams-nya, matiin HP kantornya, jadi santai aja, fokus sama hidup gitu. Lo pakai apa? Teams. Oh pakai Teams, Microsoft Teams. WA nggak boleh ya? Nggak boleh, kalau di Jerman itu sangat-sangat ini banget, privasi banget kalau WA. Oh, jadi karena file-nya tuh buat personal. Jadi kalau kerja itu ya harus pakai Teams, nggak boleh istilahnya tiba-tiba suatu bos nelpon via WA atau ngechat via WA buat masalah kerjaan itu. Itu pelanggaran tuh. Big no. Yes. Ngirim voice note malam-malam? Nggak pernah terjadi, nggak boleh. Nggak boleh? Nggak boleh. Gue sering lagi ngirim voice note ke Fadil. Makanya jatuh cutinya 15 hari kan? Oh iya. Ya senior ya. Wah ini pinter nih orang HR nih. Gini-gini ngeliat-ngeliat. Kompensasi bro ya. Wah itu gak boleh ya ngirim voice note lewat WA. Gak boleh tuh. Karena WA aja udah personal. Pakai Teams. Iya betul. Oke, Slack gak dipakai di situ? Slack di perusahaan gue yang sekarang enggak. Tapi kalau sebelumnya pernah pakai Slack juga. Oke. Lebih enak Slack apa Teams?
Aku pribadi lebih suka Slack ya, karena Teams itu bunyi teleponnya itu annoying banget bro. Ting ting ting. Oh iya. Iya itu aku kayak Slack bukannya sama juga kayak gitu bunyinya? lebih enak deh seingatku. Tanina, tanina. Oh itu Walls. Itu bos. Es krim dong. Kalau Iya. Slack itu aduh, tapi ini kalau Teams kan Microsoft ya, dan semua kan Microsoft banget. Outlook apa itu aku kurang suka. Sedangkan kalau Slack dulu aku pakai Gmail dan aku lebih suka Gmail. Jadi gitu sih. Oke, lo HR generalis, lo ngurusin cuti, ngurusin gajian juga dong. Lebih ke pergantian gaji dan lain-lain itu kita yang ngurus. Tanggal berapa kalau di Jerman gajian? 25. Tergantung perusahaan tapi kita 25. Di Tesla 25? Ya. Oke, ada tunjangan hari raya? Enggak. Nggak ada ya? Hari raya juga masuk, enggak ada libur. Nggak, oh maksudnya? Iya kita nggak ada libur Islam Natal, gitu. Natal ya karena negara Kristen kan. Oh merah tuh, tanggal merah. Tanggal merah betul. Tapi kalau Islam gitu enggak sih. Jadi Tanggal merahnya berapa banyak sih? Di sini kan banyak banget tuh tanggal merah tuh. iya karena di sini beberapa agama gitu mungkin ya. Kalau di sana kan fokusnya ke Kristen doang. Tapi lebih banyak di sini sih di Indonesia. 25 doang tanggal merah di sana. Ada nggak tanggal merah yang 25 enggak, yang 25 itu lebih panjang mungkin daripada yang di Indonesia karena itu waktu dimana orang di Jerman itu ngumpul sama keluarga. Jadi Natal itu? Iya, jadi itu time of the year lah dimana mereka apa istilahnya mudik gitu lah ya. Oh, tapi kalau tanggal merah yang lain, hari kemerdekaan Jerman. Ya itu ada runtuhnya tembok Berlin juga ada. Ada merah itu? Ada. Oke. Ya. Wah seru banget ya. Seru banget ya kerja di sana ya. Kayaknya work life balance lo asik banget ya. Itu ya kalau dibanding Indonesia satu hal yang mungkin sangat menarik di Jerman itu work life balance-nya. Jadi apa namanya kerjaan di situ sangat diatur hukum-hukumnya dan work life balance itu dapat banget gitu. Tapi ya sejujurnya nggak semua negara perfect sih. Jadi kan di sana ada banyak ini juga kan faktor-faktor lain yang ngebuat apa hidup itu nggak semulus itu juga gitu loh. Dalam artian kan cuaca itu kan pengaruh juga kan bang. Kayak winter itu kan nggak enak juga sebetulnya. Depressing gitu banget ya moodnya. Banget. Iya ya. emang se-depressing apa sih winter di Jerman? Ada yang namanya tuh winter depression. Jadi itu banyak terjadi ke orang-orang Asia yang nggak ada winter di negaranya dan waktu mereka pindah ke negara kayak Jerman gitu mereka mengalami itu. Jadi itu karena kurangnya vitamin D. Jadi itu yang didapatkan dari sinar matahari kan. Nah karena winter itu jarang ada matahari, terus lebih pendek juga harinya. Jadi mereka kekurangan itu dan itu yang mengakibatkan kayak apa sih energinya berkurang, terus kayak mentalnya juga kena. Itu umum banget kayak gitu. Itu dan itu nggak enak banget jujur. Oke. Ya. Lu ngalamin gak? Ngalamin banget selama iya? tiap winter kayak mungkin aku depresi ya. Tapi mungkin sejak 2 tahun lalu atau gimana aku baru nyadar ternyata orang-orang Jerman itu pada pakai vitamin-vitamin gitu bang. Jadi makan gitu tiap winter, tiap hari. Nah kalau kamu butuh multivitamin, nggak ada adlibs di sini. Jago juga. Mungkin lu kekurangan vitamin C kali. Oh. Cinta. Oiza, cinta. Oke, terus emang kayak gimana? Misalkan katakanlah ada fall dulu kan biasanya. Ya. Fall itu bunga-bunga berguguran tuh, Yes, kan daun-daun berguguran. Habis itu winter. Ya. Winter itu apa? Gloomy, gelap gitu maksudnya? Sama suhunya di berapa tuh? Tergantung kota ya, again, dan negara kan beda-beda. Tapi gini, kalau fall itu sekitar belasan. Kalau di Berlin, jadi emang cakep ya itu yang daun kuning kan gugur kan, atau enggak ntar kayak bunga pohon-pohon itu kelihatan kuning merah kayak gitu, ya itu cakep. Terus itu kan turun nih daun-daunnya di lantai, ya di tanah emang ya betul banyak kuning-kuning gitu. Tapi waktu winter datang itulah masa-masa depresinya datang juga. Jadi salju itu jarang banget kalau di Berlin. Bisa dihitung lah berapa kali gitu dalam setahun dalam ya itulah winter. Lebih seringnya itu cuma mendung banget, abu-abu semua langitnya sama gerimis sepanjang hari aja gitu. Jadi nggak ada matahari juga tapi gerimis doang. Jadi kebanyakan itu becek sebetulnya. Jadi gloomy lah. Betul. Kayak kita ke London waktu itu ya. Itu gloomy banget ya. London, ya Inggris kan sering hujan-hujan gitu kan. Abu-abu juga ya kayak gitu tuh. Jadi itu kan kalau keterusan kayak gitu lama-lama kena juga bro kayak gitu. Iya jadi itu. Masalah kalau ada salju masih lumayan lah cakep gitu. Putih-putih gitu kan indah lah apa gitu. Jalan-jalan main salju. Thank you. Summernya. Nyebelin gak summernya? Summernya panas banget sih sampai 35 gitu. Oh ya kalau winter tadi kalau di Berlin itu bisa sampai minus. Aku kayaknya paling rendah minus 11. Tapi kalau summer bisa sampai 35, 36 gitu. Jadi lumayan kontras juga sebetulnya. Lo lebih mending summer apa winter?
Nggak dua-duanya ya. Mending spring. Spring itu udah paling the best ya. Ya kayaknya itu paling enak sih, mantap. Karena ini Bang, kalau di Jerman kan jarang ada AC juga ya di gedung-gedung. Jadi summernya nggak pakai AC, nggak pakai apa gitu. Oh juga. iya, masa sih? Iya, orang Jerman kan mereka energi gitulah, green energi gitu-gitu loh. Jadi mereka nggak suka pakai AC gitu-gitu. Di kantor Tesla juga? Kalau kantor pakai, biasanya kantor pakai ya, bank gitu, gedung kantor-kantor kayak itu pakai. Cuman kalau rumah itu jarang banget, nggak ada lah istilahnya yang pakai AC gitu. Di subway juga, wah bau kete orang gitu juga. Iya sumpah. Katanya emang jarang pakai deodoran? Iya betul. Oh iya? Iya banget. Jarang mandi juga kan mereka kalau summer-summer gitu. Oke, lo kalau lo tetap kayak orang Indonesia mandi 2 kali? Nggak juga lah ya? 2 kali seminggu. Iya karena kan katanya mandi 2 kali sehari itu buat bangsawan kan sebenarnya. Dan males juga sih sebenarnya karena di sana nggak sekeringat itu juga ya sebetulnya. Jadi Iya, kalau nggak summer pun, humid iya summer pun. Jadi ini yang aku rasain ya bro. Apalagi aku kan dari Gresik ya, Jawa Timur. Itu panas banget kan di situ. Surabaya kan sebenarnya Surabaya. Panas banget. Itu kita pun kalau misal siang-siang nih kita di bawah atap pun kita masih keringetan kan. Masih hawanya masih kayak pengap-pengap gitu lah. Tapi kalau di Jerman misal kita summer di bawah atap itu udah sejuk aja gitu loh. Jadi kita nggak keringetan kecuali kita jalan banyak atau lari-lari atau olahraga di luar summer-summer gitu mungkin baru keringetan. Tapi kalau nggak keringetan gitu. Oke, ini drama-drama di kantor. Gak usah Tesla kan, lo kan kerja di Tesla. Yang sebelumnya ada apa yang pernah lo lihat sebagai HR? Ribut antar karyawan, ada yang selingkuh. Wah ada. Oh ada? Selingkuh ada. Istilahnya meliput C-level gitu juga ada. C-level selingkuh dengan C-level lain? Dengan HR malah. Ih, lo selingkuh sama siapa? Enggak ada. Bukan saya. Oh iya? Bukan, Oh tapi itu jadi pernah gosip ada. gak? Berarti di kantor ada gosip juga? Lumayan, tapi orang Jerman gosipnya yang cuma kayak sekedar ngasih info terus udah gitu. Gosip apaan tuh kayak gitu? Gosipnya gitu kayak, Iya. ini selingkuh sama ini? Udah ya? Dia pergi gitu? Iya, Ya jadi kayak Allah, nggak yang hebat. berlarut-larut, nggak yang kayak oh gimana enggak. Jadi kayak sekedar kayak oh oke terus kayak yaudah. Gimana move cara on. orang Jerman ngegosip? Misalnya lo lagi duduk nih, Iya. terus orang Jerman datang. Gitu gosip yuk. Iya, biasanya lagi ngomongin apa tiba-tiba topiknya menyangkut terus akhirnya kayak bilang oh BTW ini ya si ini pernah ada kayak gini terus oh ya Kak iya. Tapi habis itu kayak mereka pada profesional aja. Jadi kayak nggak yang oh dilebih-lebihkan atau dilanjutin gitu enggak. Jadi biasa info yang dapat terus udah berhenti. Oh, terus oh, move on. I see doang gitu? doang ya. Terus kayak oke, oh, I oke see, nice gitu terus udah move on gitu sih. Iya. Tapi Wow, gila, seru ya, banget. drama ya ada satu lagi sih. Ini Tunggu yang selingkuh ini. Akhirnya lah, gimana? Oke, tertarik Ini itu nggak, lanjut lah ya. apa namanya, ketahuan nggak akhirnya? Setauku iya dan jadi masalah juga tapi terus habis itu dikeluarin yang HR-nya itu. Jadi Si levelnya nggak? nggak. Ya. Ya, tapi jadi semua kantor tahu jadi kayak gitu. Tapi si level itu setauku salah satu foundernya juga jadi kayak Ya dia besar, udahlah, ya. ada impunitas lah. Betul. Tapi HR kan seharusnya dia menjaga norma dan values. Iya nggak sih? Seingatku itu kalau nggak salah HR muda gitu dia masih anak-anak muda gitu jadi emosi junior gitu kayaknya. Wah gila. Oke, terus kalau gitu kalau lo kerja jam 8, pulang jam setengah 5, di rumah udah gitu bisa seharian lagi kan. Apa yang lo lakuin buat entertainment dan kesenangan lo tuh ngapain di Jerman itu? Kalau dulu sih aku suka spend time sama temen-temen ya. Jadi kita suka keluar. Apalagi setelah ngerasain hidup di negara 4 musim, kita ngerasa matahari itu kan kayak berharga banget itu. Jadi kalau lagi summer atau spring atau apa kita suka keluar aja di taman nongkrong-nongkrong gitu. Nongkrong aja udah? Nongkrong aja udah kayak beli minum di apa pojokan terus kayak bawa ke situ duduk di rumput gitu. Tetangga lo ada pengalaman tetangga yang aneh atau justru tetangga lo baik kah atau? Tetangga kita nggak ada ini sama tetangga sama sekali. Jadi kalau di Jerman itu tetangga itu banyak yang bahkan nggak kenal juga gitu. Tahu eksis aja tapi nggak tahu namanya juga itu umum banget gitu. Jadi iya di sana kayak independen banget gitu istilahnya. Berarti lo dateng kan, kalau gue kan waktu itu tinggal di apartemen, gue ke kiri kanan apartemen gue ngasih bingkisan kah, makan gitu. Lo nggak kayak gitu? Kalau aku pribadi enggak sih, karena nggak ada yang gitu ke aku juga sebetulnya. Karena nggak lazim aja? Nggak lazim aja ya. Mungkin ada yang kayak gitu, cuman aku pun nggak pernah, mungkin sekali doang deh kita. Oh aku pernah ada yang ngelakuin sekali kayak gitu sama, waktu tinggal sama teman-teman kuliah aku yang orang internasional juga lah. Dan kita ngelakuin itu ke tetangga-tetangga, tapi itu sekali doang dalam 9 tahun itu. Dan sisanya kayak udah biasa aja, kayak emang nggak ada yang ngelakuin itu juga gitu. Udah sebatas itu doang gitu biasanya. Kalau nggak enak kayak di Jerman, ada ini nggak, ada tingkat kriminal gimana di sana? Wah ini menarik nih, karena dulu itu ya mungkin aman lah ya, tapi semenjak mulai open imigrasi itu
agak berbeda. Iya, gue denger juga gitu sih. Itu Itu apa? Jadi kenaikan tingkat kriminalitas di Jerman nyata tuh? nyata. Oh Itu iya? beneran ya. Berarti lo kalau pulang jam 8 malam udah takut? Kalau aku pribadi sih nggak pernah dapet pengalaman yang kayak gimana-gimana, tapi setidaknya kalau dari angka statistik itu iya beneran nambah, dan dari cerita-cerita orang-orang juga iya betul. Tapi kalau yang kerasa di aku bukan kriminalitasnya tapi lebih ke kotornya sih mungkin ya, karena kelihatan banget kayak Ya lebih kumuh? kumuh banget. Gue waktu ke Australia sama si Fadil, gue bilang kayak, ini kalau udah weekend, itu satu strip jalan itu, mending kita hindarin deh, isinya orang mabok semua. Karena sampai McD di sana aja dipasangin kaca. Karena ada kejadian si waiternya digebukin, si penjualnya digebukin sama orang mabok. Oke. Kita mending gak usah kesana deal gitu. Gak tau di hari kedua kita makan kebab di situ. Karena ada kebab enak kan, pas nyampe sana, ini kayaknya jalan yang seharusnya kita tidak kesini deh. Tapi kebabnya enak. Enak banget. Aman juga sih waktu itu. Juga ya. Cuman ya enggak se Mungkin ini worry pengalaman experience setiap orang beda-beda ya. Emang ada ya mungkin ada orang yang ngerasa mereka nggak ngerasa aman di situ. Tapi so far kalau dari pengalamanku sendiri sih selama ini aman sih. Sama karena kan gue ngeliat juga di Eropa tuh lagi marak sentimen anti imigran tuh. Lu ngerasain juga? Ya. Dan apa efeknya kalau lu pernah dapat perlakuan tidak enak kah karena hanya lo imigran di tengah jalan atau gimana? Aku harus bilang dulu kalau orang Jerman itu sebetulnya mereka welcoming banget ya orangnya. Dalam artian mereka bukan yang otomatis rasis, tapi mereka punya mungkin dari segi itu mereka lebih menghormati ya. Jadi emang orangnya kayak gimana, nggak tergantung dari rasnya atau gimana, mereka biasa akan kasih kepercayaan duluan gitu. Sayangnya setelah open imigrasi ini ya aku sendiri pun ngerasain kalau orang-orang yang datang, apalagi kan banyak orang ilegal yang sebenarnya yang datang. Jadi orang-orang yang masuk ke Jerman dengan cara ilegal, dan kebetulan karena keputusan politik sekarang itu kalau ada orang yang datang secara ilegal dari negara-negara konflik itu Jerman harus kasih asylum. Betul. Dan keluarga negaraan juga gitu kan kadang, dan mereka dapat benefit duit juga. Iya betul. Itulah yang membuat pro kontra banget itu, karena banyak orang-orang yang udah kayak dibantu kayak gitu tapi ternyata mereka bukannya yang kontribusi atau gimana, atau setidaknya berusaha atau kayak gimana, tapi mereka ternyata malah berbuat ulah kayak istilahnya kayak gitu loh, yang membuat ini tidak nyaman juga bahkan kayak gitu loh. Padahal mereka duit pajak kita masuk gede banget ke situ juga sebetulnya kayak gitu loh. Itu yang bikin pro kontra orang-orang juga gitu. Dan dari situlah aku bisa paham juga sebenarnya kalau orang Jerman mulai ada yang anti-anti gitu juga, karena experience mereka kan ngerasain seperti itu juga. Jadi aku nggak nyalain mereka juga sebetulnya kayak gitu. Tapi lu nggak ngerasain ada sentimen itu ke lu? Mungkin nggak, karena aku di lingkungan, aku di bubble yang perusahaan internasional mungkin ya. Mungkin kalau ada sektor-sektor tertentu mungkin lebih kerasa mungkin, tapi karena aku di perusahaan multinasional juga, jadi internasional emang banyak banget gitu. Oke. Lo keluar dari kantor lagi jalan di supermarket pun juga masih aman ya, nggak ada sentimen-sentimen gitu ya. Berlin kan lebih liberal ya, dan banyak internasional juga, jadi aman ya. Aman. Anak mudanya terutama itu kayak mereka sangat pro imigrasi juga sebenarnya kalau di Berlin. Ya. Nah pas lo jadi recruiter nih, kita nggak jangan ngomongin lo ya. Lo jadi recruiter, terus kan lo pasti ketemu orang katakanlah fresh grad nih, baru keluar dari kampus mau kerja nih. Itu range gajinya di berapa tuh? Di Jerman? Fresh graduate. Katakanlah buat posisi admin lah misalnya. Kantoran ya? Bisa, aku rasa kalau tahun sekarang sih sekitar, kita ngomongin per tahun ya, kalau di sana ngomongin soalnya gajinya per tahun itu kan, bukan per bulan, itu sekitar 40 sampai 45 ribu euro itu masih bisa diekspektasi banget ya per lumayan tahun. Ya. Jadi sekitar 700-800 lebih. Berapa ya, aku nggak tahu sih jujur. Euro tuh berapa sih hampir sekarang? 20 ribu sekarang Oh iya, hampir 20 ribu per 1 euro ya. Iya 800 lah ya, 800 juta 400 juta bagi 12 aja bisa 60-70an ya. Wah gede ya bro. Lumayan ya. Gede loh itu. Iya, tapi pajak berapa pajak? Nah itu dia, Jerman pajaknya kan tinggi banget. Berapa persen? Dia progresif sih, jadi tergantung income-nya berapa. Tapi bisa sekitar 35%, 40% gitu juga. Buset. Makanya itu dia yang bikin kita makin kesini itu kayak gimana? Kita bayar pajak gede banget, tapi kayak ngerasa duit kita dipakai beneran nggak sih kayak gitu loh. 40% tuh gede bro. Gede banget bro. Jadi itu istilahnya kayak kita kerja dalam setahun, terus habis itu 5 bulannya kita kerja nggak dibayar kayak gitu loh istilahnya.
Iya kan? 12 Iya, bulan, iya, terus iya, 5 iya. bulan, 4 bulan gak dibayar sama sekali. Iya, gitu jangan kan istilahnya. gitu lo gajian setengahnya udah langsung Udah buat, langsung buat ya. negara Ya, kan. betul. Gila 40% gila sih. Ya, betul. Dan ini juga ya. Gila. Ini aku ngomong secara real aja ya, karena aku kan bukan orang yang mempromosikan Jerman atau apa. Aku bukan agen kan. Jadi kayak aku ngomong secara realita aja. Yeah. Aku pengen edukasi ke orang-orang juga gitu loh. Jadi kalau tiap aku pengen bikin konten, aku pengen kasih tahu realitanya kayak gimana supaya orang-orang bisa membuat kesimpulan sendiri gitu. Tapi aku nggak melebihkan, aku nggak mengurangi. Tapi sejujurnya di Jerman itu sekarang lagi banyak orang-orangnya yang ngerasa nggak puas dengan politiknya. Jadi masalah pajak itu masalah yang gede banget. Jadi kalau memang pajak yang segede itu digunakan dengan baik dalam artian rakyatnya bisa menikmati itu, it's okay gitu. Tapi kenyataannya makin kesini itu kayak duit kita buat kemana sih gitu kan? Ada yang gede buat imigrasi itu tadi. Padahal banyak orang-orang yang istilahnya kalau misal imigrasi kan kalau emang orangnya itu mau berkontribusi atau mau berjuang juga di Jerman, is okay kita kasih bantuan. Tapi pada realitanya banyak yang nge-abuse sistem itu juga. Iya, paham. Dan akhirnya duit kita banyak yang lari ke hal-hal kayak gitu yang dimana itu kayak malah justru tingkat kriminal meningkat dan lain-lain kayak gitu kan. Dan infrastruktur jalanan juga aku rasa nggak terurus banget semenjak ada makin kotor kayak gitu. katanya. Iya betul juga. Dan pengeluaran duit pajak yang untuk hal kayak gitu. Jadi banyak orang yang mulai ngerasa kayak wow, kita bayar pajak segede ini buat apa kayak gitu. Iya. Itu permasalahan juga sebetulnya. Oke, nah ini kan lo mau bikin buku katanya. Yes. Jadi awalnya dari ebook. Yes, betul. Oke, Ya. ebooknya dulu deh sebelum Ya. kita ke bukunya. Ya. Ebooknya ini gimana nih? Jadi gini, aku cerita awalnya dulu ya. Aku kan mulai bikin konten itu tanggal 11 Juli itu konten pertama aku keluar. Jadi reel di Instagram ya kan. Terus aku pengen sharing apa sih kayak istilahnya satu sebagai personal branding, tapi satu sisi berikutnya juga aku pengen sharing gimana sih di sini itu kayak gitu loh. Kayak edukasi ke orang-orang juga gitu kan. Nah, setelah berjalan itu beberapa waktu followersku itu mulai nanyain kayak Bang bikin buku dong kayak gitu kan. Ya pengen tahu ceritanya lebih detail kayak gimana gitu bisa sampai ke titik ini gitu. Atau perjalanannya ke Jermannya kayak atau apa gitu. Terus aku iseng aja sih waktu itu aku bikin story terus aku tulis kayak kurang lebih kayak like this story if you think that I should write a book gitu. Terus ternyata yang like banyak kan. Oke, jadi aku ngerasa banyak demand nih kan buku gitu. Dan aku go by demand aja. Jadi aku mikir kira-kira yang bagus itu gimana caranya aku research dan lain-lain. Terus aku putuskan kalau aku pengen bikin digital produk. Jadi ebook duluan karena digital produk kan costnya rendah nih awalnya kayak gitu kan. Dan akhirnya aku bikinlah ebook duluan. Dalam hati aku sempat mikir kayak sebenarnya pengen sih bikin buku fisik gitu, tapi aku berharapnya aja nih kalau emang ebook ini ada kualitasnya beneran, suatu saat harapannya akan ada publisher yang reach out ke aku gitu. Ya. Dan waktu aku rilis ebooknya itu kan tanggal 1 Oktober, itu ebook tentang perjalanan hidupku lah ya istilahnya bisa sampai ke titik ini. Apa judulnya? Hidup itu keras. Hidup itu keras. Ya. Oke. Karena emang hidupku keras banget ya. Perjalanan di Jerman itu nggak semuanya mudah. Karena hidup itu keras. Ya. Kalau lembek itu pukis. Pukis itu Pukis ya. lembek. Betul banget ya. Kalau keras, hidup. Yes. Nggak penting sih. Ya terus. Terus setanggal 1 Oktober itu ibuku rilis dan tanggal 29-nya ya, di bulan yang sama itu aku di reach out sama Gagas Media. Sama siapa tuh? Kak Raisa. Ih, editor gua itu. Oh, sama ya? Iya. Wow, oke. Itu orangnya. Di situ. Datang juga dia. Kak Raisa terbaik deh. Iya. Jadi ya dosa. Gimana emailnya Raisa? Isinya apa? Apa DM dia? 3 paragraf ya itu waktu itu emailnya. Oh, dia email. Hai, kenalkan aku Raisa. Ya, di sela-sela kesibukanku bernyanyi. Penyanyi bukan dong. Bilang apa dia? Dia bilang kalau dia tertarik buat bikin fisik sama aku gitu. Terus dia tertarik untuk ketemu buat bahas lebih lanjutnya. Dan kebetulan waktu itu kan aku pas banget aku mau ke Indonesia kan. Oh, bisa pas banget ya? Iya, pas banget. Itu kayak mungkin berapa hari sebelum aku flight ke Indonesia kalau nggak salah. Jadi aku balas aja terus kayak oke ketemuan langsung di Jakarta gitu. Jadi waktu di Jakarta kita ketemuan. Berarti penerbit Gagas ya ngontak atau ada penerbit lain? Gagas sih. Oh, gercep nih Raisa. Istimewa emang Gagas ya. Bagus nih. Ya, dan gercep dia. Ya, dan aku happy banget karena ya nggak nyangka ya bakal secepat itu. Dan juga yang menarik kan
ini sebenarnya cerita mungkin gimana podcast ini bisa terjadi juga ya, karena Oh iya kan gue beli lampu ini nih. Habis itu cerita podcast ini terjadi tuh ada Fadil waktu itu. enggak bukan gitu, bukan gitu. Oh iya maksudnya kita ketemu. Kita ketemu betul Iya. ya, aku diundang sini kan. Tapi ya anyway, kita kan banyak ngobrol masalah bisnis, masalah personal branding, masalah konten dan lain-lain juga kan. Terus waktu itu aku sempat nge-mention kalau di awal aku bikin konten itu, aku bikin edukasi kayak gini-gini, dan mimpiku suatu saat harapannya aku bisa diundang ke podcastnya mungkin kayak Deddy Corbuzier atau Raditya Dika gitu, aku bilang. Enggak, lo pasti ngomongnya Deddy Corbuzier. Dua itu jujur. Emang dia langsung ngomong dua-duanya. Ya pasti dia ngomongnya Deddy Corbuzier. Terus saya bilang, kalau Radit gimana? Enggak. Radit sih masih ada rambut sih. Dia masih ada rambut sih. Enggak real. Jujur ya, kalau Bang Raditya Dika itu, karena gini, Bang Radit itu salah satu inspirasi aku loh, beneran banget. Aku suka banget nonton podcastnya Bang Radit, dan jujur waktu aku SMP itu zaman-zamannya aku suka baca, karena aku udah bilang tadi aku suka baca. Zaman SMP itu zaman Twitter juga. Aku waktu zamannya si Pocong juga, Arif Muhammad kan. Ya Arif temen tuh. Ya betul. Kapan itu kan baru bikin podcast juga kan sama Bang Radit. Terus aku nonton lah semua itu. Tapi anyway, zaman SMP itu aku juga baca buku Bang Radit. Itu zaman apa sih yang baru balik dari Australia lah, ya kan. Merah Jambu itu juga, Kambing Jantan itu aku kan baca semua itu waktu zaman SMP. Terus itu zaman Malam Minggu Miko ya. Iya, suka banget Malam itu, Minggu gitu. 2012. Ya, jadi inspirasi banget. Dan bahkan ya waktu SMP itu, kelas 2 SMP kita dapat tugas buat bikin buku per anak. Dan karena aku terinspirasi banget sama Bang Radit sama Bang Arif Muhammad, aku bikin buku fiksi judulnya Evan Anak Jakarta, dengan latar atau settingan Jakarta banget abis gitu. Padahal lu bukan Belum pernah ke Jakarta malah waktu itu kayaknya. Jadi kayak luguan gitu Bang bukunya. Dan itu yang menarik adalah buku itu waktu aku submit taruh di perpus sekolah, ternyata banyak yang minjem somehow, nggak tahu kenapa. Oh iya. Iya. Dan satu saat waktu aku kembali ke sekolah itu lagi setelah lulus, itu penjaga perpusnya dia bilang kayak, buku kamu laku sama adik kelas, dipinjem terus gitu. Jadi berarti harus dibikin tuh. aku bilang harapan liarku adalah suatu saat mungkin bisa diundang podcast ya kan, Bang Deddy dan Bang Radit Dika gitu. Dan ternyata beberapa hari kemudian mereka. Raisa bilang nggak, kalau Radit mah gue kenal. Iya, aku sebut mungkin nggak dia berdua, mungkin nggak dia, aku yang nanya mungkin. Ini kan, ini ada nih WA-nya. Bilang gitu nggak dia Raisa? Bilang apa dia? Enggak, dia lebih jaim mungkin ya dia. Tapi dia ya. Tapi kalau nggak salah, siapa yang taruh di grup ya? Apa namanya? Si Gilang apa lu ya? Oh lu, gue malah nggak tahu lu bareng Gagas. Oh. Karena si Fadil bilang, Bang mau undang ini nggak Bang, HR-nya Tesla gini. Terus dia ngasih lihat profilnya gitu segala macam gitu. Okay. Terus pas gue lihat, oh ini nulis Evan Anak Jakarta nih, gue bilang. Ternyata sampai Jakarta ya beneran ya. Terus gue bilang ke Fadil, ya udah kalau ada jadwalnya apa sih gue bilangnya? Ya kalau masih ada jadwal, karena kita udah penuh banget bro. Oh. Ini pas lo datang aja, kita baru abis meeting, si Fadil udah nggak syuting reguler lagi. Oh. Dia bilang kita udah penuh sampai Desember, jadi kita nggak syuting reguler lagi gitu. Wow. Jadi pas banget ya. Spesial ya. Wah terima kasih banget nih waktunya. Aku maksudnya sangat apresiasi banget. Apa nih bisa kita bongkar semua. Oh gitu. Oh itu sama Gagas. Betul. Berarti yang digagas apa? Ini nanti buku e-book ini. Ya, jadi basisnya dari ebook ini, tapi ada aku pengen tambahin dan revisi juga. Karena misal waktu aku baca lagi, jadi kemarin kan aku baca lagi dari awal sampai akhir, baca kedua kalinya gitu ya. Dan itu ternyata baru kelihatan kayak, oh ini bisa di-improve nih, oh ini jelek nih, ini kayak gitu. Jadi, coba gue lihat. Hidup ini keras ya? Yes, ada di Instagramku gitulah. Hidup ini keras, Evan Haidar. Ini pasti nggak diedit dong? Editornya aku sendiri sih sama ada temen gitu. Oh ini anak Jawa dari Gresik yang kerja Tesla Jerman. Yes. Hidup ini keras. Oh ada bunga mataharinya. Ya itu dari Canva. Oh iya paham. DIY banget lah semua itu. Menarik. Yes. Jadi basisnya buku ini itu dari situ. Terus aku ada beberapa hal yang aku pengen revisi dan tambahin juga. Jadi kali ini kan dengan bantuan editor ya. Jadi aku bisa lebih bebas lah dengan mewujudkan ide-ide aku kayak gitu. Oh, ini yang nulis ini siapa? Ini yang di back cover bukan? Hidup Evan Haidar bisa dibilang kayak roller coaster. Masa SMA penuh drama, sering masuk. Itu back covernya? Yang mana itu ya? Enggak ya? Oh, apa kesimpulan dari media ini? Bukan, itu kayaknya kontennya sih dia aja sih kayaknya. Iya.
Tapi nggak ada Jerman-Jermannya bro judulnya bro. Emang bukan soal Jerman. Gak ada. Sebenarnya sebagian besar bukunya sih tentang kehidupanku di Jerman juga sebetulnya ya. Cuman nggak ke-mention di situ sih. Cuman adalah ntar kayak di buku sampul belakangnya itu aku pengen gak tulis beberapa hal yang lebih mencakup apa aja sih buku ini kayak gitu. Judul nggak diganti berarti? Itu mungkin kita bisa ngomong lagi ya. Tapi sekarang masih belum ada ide apa sih judul sih. Karena baru nyampe jadi belum diapa-apain juga ya? Iya, dan kebetulan kan aku dari kemarin kan masih sibuk liburan juga sebenarnya, ada waktu buat keluarga, buat apa, dan kebetulan ada job-joban juga kan selama aku di Indonesia ini. Banyak tiba-tiba job-joban yang masuk itu kayak sangat mendadak gitu, karena mereka mungkin baru tahu kalau aku ternyata lagi liburan ke Indonesia, terus jadi ada undangan sini-situ gitu kan. Jadi waktuku kepotong banyak banget, tapi di satu sisi aku masih nyempetin buat nulis ini juga. Jadi jujur kemarin ini aku ke Jepang liburan, di pesawat itu aku selalu nulis buku gitu. Jadi aku sempetin lah dimanapun kayak aku sambil kerja gitu. Kemana ke Jepang? Tokyo, Osaka, sama Kyoto. Tanggal berapa ke Tokyo? Baru balik 3 hari lalu, terus kita 10 hari di situ. Oh, istri gue baru kesana soalnya. Oh iya? Iya, dia sama temen-temennya Oh. liburan. Udah balik belum? Udah belum ya? udah. Udah. Udah balik dari berapa? Udah 2 minggu balik. Oke, lagi banyak banget deh yang ke Jepang kayak akhir-akhir ini. Iya, makanya gue males. Gila banget. Gue males ikut. Iya, Gara-gara rame. Rame banget jujur. Tapi aku kemarin buka Instagram juga kayak, loh semua orang pada ke Jepang apa gimana gitu. Nah, pas pulang si Anissa bilang, kamu harus ke Jepang. Aku temu tempat sepinya. Gue tuh nggak mau ke Jepang karena rame. Gue paling nggak bisa ngeliat orang banyak. Ya. Terus ternyata di Ginza katanya. Lo nggak nginep di Ginza ya? Ginza itu apa, kotanya atau? Kayaknya daerah di Jepang gitu. Maksudnya dekat ke Tokyo juga. Apa bagian dari Tokyo apa gimana? Gue nggak tahu. Lo nginep di mana? Di kayak luaran Tokyo juga sebenarnya, nggak di kotanya banget. Oh. Ya, jadi dapat ketenangannya di sekitar Airbnb-nya itu. Tapi kalau tiap kali ke kota juga pusing juga sebetulnya. Oh, iya. Oke. Ya. Oke, nah berarti bukunya kita belum tahu mau rilis kapan tuh, masih belum tahu karena baru di approach ya. Kalau dari progresnya sih aku lagi garap kan ini, tapi aku pengen kirimin draftnya akhir bulan ini. Terus habis itu editing dan lain-lain. Jadi harapannya bukunya bisa rilis di awal tahun. Oke, sebagai seorang penulis yang memulai karirnya dari Gagas Media dan terakhir bikin buku juga di Gagas, lo ada pertanyaan buat gue nggak? Ini editor gue juga dia nih. Wih iya nih, aduh, tapi harus di depan podcast banget ya? Nggak apa-apa. Kalau nggak mau tayang juga nggak apa-apa. Mau banget sih, aku pengen menggunakan kesempatan ini banget soalnya, karena Bang Radit kan emang sangat sumber inspirasi banget ya. Jadi mungkin aku pikir dulu nih kira-kira yang depan kamera bisa diomongin apa aja ya. Oke, udah nanti off cam kita ngobrol lagi deh. Tapi yang bisa di depan kamera kira-kira apa? Di depan kamera kira-kira ya. Ini mau ngomongin royalti nih kayaknya nih. Feeling gue royalti deh kayaknya. Udah ditandatanganin sih kalau itu. Jadi apa? Ini mungkin menurut Bang Radit ya, suatu buku yang bisa menentukan kesuksesan suatu buku dari segi penjualan itu faktornya apa aja sih? Faktor yang membuat buku itu bisa laku apa enggak itu semua di luar kuasa kita sih. Jadi menurut gua ketika lo mau membuat buku, jangan pernah mikir bahwa ini bakal laku apa enggak. Tapi ketika lo nulis, lo bangga sama tulisannya apa enggak, lo seneng membacanya apa enggak, terus lo pernah ada di state of flow enggak ketika nulis itu. State of flow itu artinya ketika lo nulis, lo lupa lo di mana bro. Lo lagi nulis kayak, lo ngeflow banget sampai lo lupa. Begitu selesai, lo nulis titik gitu, misal mau pindah bab. Anjir gue dari mana tadi nulis itu? Saking serunya ketika lo lagi itu state of flow-nya itu. Nah ketika nulis itu lo ada rasa happy, bangga dan ngeflow, kemungkinan besar yang baca juga ngerasain yang sama. Karena laku enggaknya sebuah buku tuh masalah nasib. Lo kan juga suka konten kan? Ya. Laku enggaknya konten juga masalah nasib kan? Ya, ada faktor luck, ada faktor kan, lainnya. Lo gak pernah tahu kapan satu konten pendek lo itu bisa jadi viral. Bisa 1 juta, 3 juta, kapan dia 200 ribu, 300 ribu. Kita motong jahe aja 11 juta di TikTok. 13 juta motong jahe. Di luar perkiraan. Nggak ada yang ngira sama sekali gue. Ngadu motong jahe sama si Anissa Aziza itu. Itu kali itu kenapa ramenya? Gue nanya ke Fadil sih, menurut mereka Fadil sama Gilang bilang ada element of the story juga. Karena kalau konten itu buat konteks, Fadil ngasih, Bang, jadi mau bikin konten sama gue, dia bilang, Bang ini ada timbangan gram-gram itu, terus dikasih barang, gue sama Anissa diadu, siapa kira-kira yang bisa belah itu sama berat. Jadi pertama apel belah, ternyata beratnya masih agak
beda. Terus gue jadi punya teknik. Oh dikasih wortel, tekniknya adalah jangan potong tengah tapi potong pinggir. Terus Anissa ngikutin, potong pinggirnya juga, potong vertikal juga. Beratnya masih menang Anissa. Nah terakhir tuh gue pakai feeling. Jadi gue ngelihat nih kalau ini kompensasinya ini gitu bro, kayak anak engineering gue. Terus dibelah ternyata bedanya tipis banget. Terus udah gitu doang ya. Gitu doang Story-nya tiba-tiba. itu mungkin ya. Mungkin story gagal-gagal berhasilnya itu kan. Mungkin ya. Aku ngerasa kalau konten itu Bang ya, karena aku kan baru mulai 11 Juli kemarin ya, konten pertamaku. Dan sekarang kan berarti udah sekitar 4 bulan. Baru, atau bisa dibilang baru sekitar 4 bulan. Dan ternyata reaksinya itu lebih dari perkiraan aku gitu kan. Tapi waktu aku mulai itu kan sebenarnya aku belum ada background bikin konten atau apapun sama sekali ya. Tapi aku banyak banget belajar tuh. Jadi pagi siang malam aku sempet nonton YouTube, belajar kayak gimana, pelajarin konten-konten yang viral kayak gimana. Memang aku yakin sekali 100% kalau ada faktor luck dan keberuntungan dan lain-lain itu pasti ada ya. Doa ibu mungkin juga kayak itu juga ada ya. Tapi ada beberapa hal yang kita bisa upayakan juga aku rasa. Jadi kayak mungkin dipelajarin kayak misal hook yang bisa bikin viral itu kayak gimana. Atau pembawaan yang mungkin kira-kira bakal berhasil atau kayak nyambung ke target audiensnya kayak gimana gitu juga. Dan ternyata itu ada beberapa dari strategi yang ternyata berhasil gitu meskipun nggak semuanya gitu. Tapi iya itu juga menarik. Kan elemennya dua kan, apa yang lo mau omongin dan gimana cara ngomonginnya. Segala macam hook, nulis rapi, ngomong baik adalah cara ngomongnya kan. Tapi apa yang lo mau omongin yang paling penting kan. Kontennya. Ketika lo mau ngomongin itu, lo happy nggak, lo jujur nggak, lo tulus nggak, lo ngerasain fun nggak ketika bikin konten itu. Nah cara ngomongin itu masalah editing. Kalau di kita kan ada Fadil, cara dia ngedit dan lain-lainnya gitu. Nah kadang, ini yang gue maksud dari state of flow, rasa bangga dan happy itu adalah lo yang lo omongin tuh bener-bener penting buat lo apa enggak. Nah masalah cara ngomongin ya kalau udah editor mah udah lebih gampang. Jadi mereka bisa lebih rapi. Sama paling kalau tips dari gue, kebanyakan penulis terutama penulis baru ketemu editor dan penerbit itu kadang masih suka ada ketidakrelaan. Untuk membiarkan mereka untuk ngeberesin dalam tanda kutip naskahnya. Tapi kalau tips dari gue ya, karena gue pernah dalam posisi yang sama. Pada akhirnya editor itu ngurus buku tuh lebih banyak dari kita. Udah pasti mereka lebih jago dan lebih teknikal daripada kita untuk ngedeliver sebuah naskah tuh kayak gimana. Jadi ya sepanjang-panjang gimana pun karir gue, sebanyak-banyak kelas menulis yang gue bikin, pasti kalau editor ngomong apa, gue pasti dengerin gitu. Karena masukan mereka pasti ada value-nya ya pasti. Menurut gue iya. Dan udah punya partner juga anyway gitu kan. Itu sih. Tahun depan? Iya awal tahun. Awal tahun? Bukunya keluar? Insya Allah sih kata Kak Raisa gitu ya. Gile, awal tahun. Hebat loh. Cepet banget loh itu. Satset Draft pertama minggu ini, bulan ini? Akhir bulan ini. Akhir bulan ini. Ya. Nanti ntar malam kan aku flight balik ke Jerman. Anjir, malam ini banget loh. Malam ini banget. Pokoknya semua ini selama liburan ini jadwalku aku sempetin semua ya. Pokoknya kemarin undangan-undangan apa juga kayak sebenarnya waktunya terbatas tapi ya wis lah gitu aku sempetin. Jadi ntar malam banget ini flight ke Jerman. Itu aku bakal bisa dapat kesempatan nulis banyak lah karena flightnya lumayan panjang kan. Ya. Om Deddy minta besok nih. Waduh. Thank you Evan, good luck buat semuanya ya. Terima kasih banget.